Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan medicinal chemistry atau kimia medisinal, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait hubungan struktur ikatan kimia dan aktivitas biologis suatu obat. Ya, langsung saja saya share screen. Kita masuk ke materi. Ya, hubungan struktur ikatan kimia dan aktivitas biologis obat. Jadi untuk materi kali ini kita akan titik tumpunya adalah kita akan memahami perbedaan-perbedaan ikatan kimia antara ikatan kimia obat yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini adalah ikatan antara obat dengan reseptor atau ligan dengan reseptor. Ya, pendahuluan. Ya, respon biologis merupakan akibat interaksi molekul obat dengan gugus fungsional molekul reseptor. Jadi poinnya adalah respon biologis itu akan muncul atau efek itu akan muncul ketika ada interaksi antara obat dengan reseptor. Interaksi ini dapat berlangsung karena adanya ikatan kimia tertentu. Nah, jadi interaksi antara obat dengan reseptor itu atau ada hubungan antara obat dengan reseptor itu disebabkan karena adanya ikatan kimia atau ikatan obat tertentu. Tipe ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor antara lain adalah ikatan kovalen, ikatan ion yang saling memperkuat, kemudian ikatan elektrostatik, ikatan hidrogen, ion dipol, dipol-dipol, dan ikatan van der Waals, serta ada yang juga yang disebut dengan ikatan hidrofob dan transfer muatan. Nah, ikatan-ikatan inilah yang sangat berperan untuk menimbulkan interaksi antara obat dengan reseptor dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu efek. Elektron yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia dan reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau juga dikenal dengan elektron valensi, di mana jumlah elektron valensi suatu atom itu ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron atom tersebut. Jadi poinnya untuk slide ini adalah dalam terbentuknya ikatan atau interaksi antara obat dengan reseptor yang melibatkan ikatan-ikatan kimia, maka yang paling berperan di sini adalah elektron valensi atau elektron pada kulit terluar pada konfigurasi elektron atom terkait. Nah, ikatan yang pertama adalah biasa juga kita sebut dengan ikatan kovalen. Kita sudah familiar dengan istilah ini. Ada yang dikenal dengan ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk apabila ada dua atom yang saling menggunakan sepasang elektron secara bersama-sama. Jadi sepasang elektron yang digunakan secara bersama seperti ini. Jadi ada elektron bebas dan akan kemudian berikatan dan akan saling menggunakan elektron sehingga menjadi lengkap, artinya tidak radikal lagi elektronnya, dan inilah yang disebut dengan ikatan kovalen, dan juga dikenal bahwa ikatan ini merupakan ikatan yang paling kuat karena menggunakan elektron secara bersamaan. Kemudian, interaksi obat reseptor melalui ikatan kovalen menghasilkan kompleks yang cukup stabil, dan sifat ini dapat digunakan untuk tujuan pengobatan tertentu. Ya, jarang obat yang menggunakan jenis ikatan ini karena kekuatan ikatannya sangat stabil, dan artinya itu akan sulit untuk dilepaskan dari reseptornya. Jadi obat tersebut akan sulit untuk lepas daripada reseptor, dan pada akhirnya metabolisme obat tersebut akan berkurang, dalam artian jumlah obat yang beredar di dalam tubuh tentunya akan banyak, atau jumlah obat yang berikatan dengan reseptor tetap tinggi. Nah, sehingga penggunaan metode ikatan kovalen ini hanya ditujukan pada pengobatan tertentu yang membutuhkan ikatan yang sangat kuat antara obat dengan reseptor. Yang kedua, contoh obat yang mekanisme kerjanya melibatkan ikatan kovalen. Jadi ini adalah contoh-contoh obat yang menggunakan ikatan kovalen adalah turunan nitrogen mustar, di mana nitrogen mustar adalah senyawa pengalkilasi yang pada umumnya digunakan sebagai anti kanker. Jadi
Contohnya adalah mecloritamin, siklofosfamin, klorambusil, dan tiotepa. Kemudian turunan antibiotik beta-laktam. Nah, jadi kalau melihat daripada contoh obat ini, maka bisa kita simpulkan bahwa jenis ikatan kovalen ini berlaku untuk target reseptor yang tujuannya untuk mematikan sel target, atau jadi mematikan sel target ya. Jadi contohnya ini adalah obat kanker, karena kanker itu adalah pembelahan sel yang abnormal, yang mana obat ini akan menuju pada reseptor pada sel kanker tersebut dengan harapannya ikatannya kuat agar sel kanker tersebut bisa mati, karena dia memang adalah sel yang tidak diharapkan di dalam tubuh. Berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya ya, yang dibutuhkan hanya perbaikan homeostasis dan sebagainya, misalnya saja demam, maka harapannya adalah obat tersebut akan berikatan dengan reseptor yang cukup saja, tidak usah terlalu kuat, karena ketika demamnya berhenti, maka harapannya obat tersebut harus lepas daripada reseptor, sehingga tidak mengganggu lagi aktivitas atau metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua adalah turunan antibiotik beta-laktam. Nah, kita ketahui bahwa target daripada antibiotik, misalnya untuk beta-laktam, itu adalah mikroba. Jadi harapannya adalah obat tersebut berikatan secara kuat dengan reseptor pada sel mikroba, sehingga sel mikroba tersebut akan mati, karena memang sel tersebut tidak diharapkan ada di dalam tubuh kita. Jadi untuk obat-obat yang mekanisme kerjanya melibatkan ikatan kovalen, pada umumnya untuk obat-obat kanker, karena memang targetnya adalah sel yang tidak diharapkan, kemudian adalah antibiotik yang juga mikroba atau bakteri yang menyerang tubuh kita itu adalah sel bakteri yang tidak diharapkan, sehingga memang ikatannya harus kuat, dan harapannya adalah mematikan sel tersebut. Selanjutnya adalah senyawa organofosfat. Senyawa organofosfat adalah suatu insektisida yang dapat berinteraksi dengan gugus stearin yang merupakan bagian fungsional dari sisi aktif enzim asetilkolinesterase. Atom P akan berikatan dengan atom O pada gugus stearin melalui reaksi fosforilasi membentuk ikatan kovalen, sehingga fungsi enzim menjadi terganggu. Hambatan tersebut mempengaruhi proses katalitik asam amino sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang bersifat toksik terhadap serangga. Nah, sama prinsipnya bahwa ini adalah insektisida. Artinya insektisida ini memang harapannya untuk mematikan, untuk mengganggu sistem normal tubuh insek yang akan dimatikan tersebut, sehingga ikatan yang diharapkan adalah ikatan yang sangat kuat sampai betul-betul sel targetnya mati dan organisme target pun pada akhirnya mati. Selanjutnya adalah senyawa asam organik dan Hg organik atau merkuri organik, turunan asam organik yang digunakan sebagai antibakteri seperti salvarsan, kemudian carbarson, dan turunan merkuri organik seperti mercaptomerin dan chlormerodrin, obat diuretik yang dapat mengikat sulfohidril dari enzim atau sisi reseptor yang membentuk ikatan kovalen dan menghasilkan hambatan yang bersifat irreversible sehingga enzim tidak dapat bekerja secara normal. Jadi ini lagi-lagi sebagai antibakteri ya. Kemudian asam etakrinat. Asam etakrinat adalah senyawa diuretik yang strukturnya mengandung gugus alfa dan beta keto yang tidak jenuh, yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan gugus sulfhidril dan enzim yang bertanggung jawab terhadap produksi energi yang diperlukan untuk menyerapkan kembali ion Na di tubulus renalis. Na plus yang tidak diserap kembali kemudian dikeluarkan dengan diikuti sejumlah air, terjadi efek diuresis. Jadi untuk tipe ikatan kovalen juga berlaku untuk obat-obat diuretik. Ya, itu yang pertama adalah ikatan kovalen, ikatan yang sangat kuat atau ikatan yang paling stabil di antara ikatan lainnya dan diperuntukkan untuk aktivitas obat-obat tertentu. Kemudian yang kedua adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk oleh pemindahan elektron. Pemindahan elektron satu atom memberikan
satu atau lebih elektron terluarnya atau elektron valensinya ke atom lainnya. Atom yang kehilangan elektronnya akan menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Ikatan ion terjadi akibat adanya daya tarik menarik elektrostatik antara ion-ion yang berbeda muatan. Contohnya, nah seperti ini. Jadi kita melihat elektron valensinya ini ada 1, kemudian elektron valensinya ada elektron valensinya 7, maka dia akan saling berikatan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif dan akan saling berikatan. Misalnya ini adalah K+ dan ini adalah Cl-. Maka ketika dia membentuk muatan atau membentuk ikatan KCl, maka K+ ini akan memberikan elektronnya kepada Cl dan menjadi minus. Dan ini yang dimaksud dengan adanya perubahan muatan ion plus dan minus di sini. Maka disebut dengan ikatan ion. Ya, jadi ada yang satu memberikan elektronnya dan ada yang satu menerima elektron sehingga membentuk ikatan. Nah, jenis ikatan inilah yang disebut dengan ikatan ion. Makromolekul dalam sistem biologis yang berfungsi sebagai komponen reseptor mengandung gugus protein dan asam nukleat yang bervariasi, mempunyai gugus kation dan anion potensial, tetapi hanya beberapa saja yang dapat terionisasi pada pH fisiologis. Jadi komponen reseptor itu pada dasarnya sangat beragam ya. Jadi komponen reseptor yang berupa asam-asam amino dan asam nukleat itu bervariasi. Ada yang memiliki gugus kation, ada yang memiliki gugus anion yang tentunya potensi gugus kation dan anion ini sangat besar untuk membentuk ikatan ion. Obat yang mengandung gugus kation potensial seperti struktur ini, alkil amin dan sebagainya, alkil nitrogen dan alkil karbon nitrogen atau amin, maupun anion potensial seperti asam karboksilat dan sebagainya, itu dapat membentuk ikatan atau karbonil, dapat membentuk ikatan ion dengan gugus-gugus yang muatannya berlawanan tersebut tergantung pada susunan makromolekul reseptor. Mekanisme interaksi bentuk kation obat dengan gugus anion sel bakteri. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh sel bakteri yang berinteraksi dengan gugus-gugus obat, molekul obat, maka akan menghasilkan interaksi seperti ini ya. Jadi dia akan ada di sini minus karena ion, ini ada plusnya, maka akan saling memberi dan menerima elektron dan terbentuklah kompleks. Nah, kompleksnya ini tentunya yang akan mengganggu aktivitas daripada sel bakteri tersebut. Artinya ada benda asing yang mengganggu aktivitas sel tersebut sehingga proliferasi sel tidak berlanjut dan pada akhirnya sel bakteri tersebut akan mati. Makin tinggi tetapan stabilitas garam, makin lebih baik kation tersebut berkompetisi dengan ion-ion hidrogen dan berinteraksi dengan gugus anion penting pada sel bakteri. Akibatnya terjadi pemblokan gugus fungsional sel dan metabolisme sel akan terhambat sehingga bakteri akan mengalami kematian. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ikatan yang selanjutnya adalah interaksi ion dipol. Adanya perbedaan keelektronegatifan. Jadi ini yang dimaksud ikatan ion dipol adalah interaksi ion dipol itu kan adanya perbedaan keelektronegatifan atom C dan atom yang lain seperti O dan N akan membentuk distribusi elektron tidak simetrik. Jadi ada yang disebut dengan distribusi elektron tidak simetrik atau dipol yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipol lain, baik yang mempunyai daerah kerapatan elektron tinggi maupun yang rendah. Gugus-gugus yang mempunyai dipolar antara lain adalah gugus karbonil, ester, amida, eter, dan nitril. Gugus tersebut sering didapatkan pada senyawa-senyawa yang berstruktur spesifik. Nah, ini adalah contoh turunan metadon, di mana senyawa narkotik yang strukturnya mengandung gugus N, basa, dan karbonil, yang mana dalam larutan dapat membentuk siklik akibat adanya daya tarik-menarik dipol-dipol. Dalam bentuk siklik inilah senyawa berinteraksi dengan reseptor analgesik.
Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen yang paling banyak juga digunakan atau metode pengikatan antara obat dan reseptor, yang mana ikatan hidrogen adalah suatu ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat kayak elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet atau konfigurasi elektron gas mulia lengkap seperti O, N, dan F. Nah, atom yang bermuatan positif parsial dapat berinteraksi dengan atom negatif parsial dan molekul atau atom lain yang berbeda ikatannya dengan satu molekul. Nah, kekuatan ikatan hidrogen bervariasi, ya. Jadi ikatan hidrogennya antara 1 sampai 10 dan 1 sampai 10 kilokalori per mol dengan rata-rata 5 kalori per mol. Ikatan hidrogen pada umumnya terjadi pada senyawa yang mempunyai gugus seperti OH, O, NHO, NHN, OHN, NHF, dan OHF. Nah, sehingga dalam desain obat itu rata-rata kita menambahkan gugus-gugus hidroksil atau gugus-gugus amin atau nitrogen pada struktur obat tersebut agar terbentuk ikatan hidrogen antara obat tersebut dengan asam-asam amino pada reseptor target. Ikatan hidrogen itu ada dua, ada yang disebut dengan ikatan hidrogen intramolekul atau ikatan hidrogen yang terjadi dalam satu molekul. Kemudian ikatan hidrogen intermolekul atau ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul. Jadi satunya terjadi dalam satu molekul dan yang satunya adalah terjadi antar molekul-molekul yang ada. Sifat kimia fisika suatu senyawa dapat mengalami perubahan dengan adanya ikatan hidrogen. Jadi sifat fisika kimia obat maupun reseptor target itu dapat berubah karena adanya ikatan hidrogen. Pada kasus tertentu, ikatan hidrogen mempunyai peran penting terhadap aktivitas biologis obat. Contohnya adalah pirazolon, turunan pirazolon, kemudian turunan asam hidroksibenzoat, dan turunan ester asam hidroksibenzoat, turunan benzodiazein dan sulfamilbenzoat, dan beberapa obat-obat lainnya yang memanfaatkan ikatan hidrogen sebagai model ikatan antara ligan dengan reseptor. Ikatan hidrogen memegang peranan penting pada proses reproduksi sel dan memelihara keutuhan DNA dan RNA, basa purin dan pirimidin dengan ribosa atau 2-deoksiribosa melalui kombinasi glikosidik. Nah, ini hanyalah semacam peranan-peranan ikatan hidrogen di dalam tubuh atau di dalam tubuh organisme target atau sel target, yang mana dia berperan dalam mempertahankan keutuhan DNA dan RNA, sehingga untuk obat-obat yang targetnya adalah target inti sel, maka ikatan hidrogen sangat cocok dimanfaatkan karena dia akan mengganggu metabolisme sel atau mengganggu proses pembentukan inti sel. Nukleotida akan bergabung melalui jembatan fosfat, ikatan hidrogen membentuk asam nukleat, selanjutnya bergabung dengan protein membentuk nukleoprotein dan berperan dalam proses reproduksi sel. Jadi ikatan hidrogen juga sangat besar peranannya terhadap proses reproduksi sel. Jadi ketika kita hambat proses atau hambat putus ikatan hidrogen dalam proses reproduksi sel, maka sel target tersebut akan mati juga. Molekul double helix pada DNA digabungkan juga melalui ikatan hidrogen. Nah, ini adalah poin-poin terkait dengan peranan ikatan hidrogen dalam organisme hidup. Selanjutnya adalah ikatan van der Waals. Nah, kita juga sering mendengar istilah ikatan van der Waals, merupakan kekuatan tarik-menarik antar molekul atau atom yang tidak bermuatan. Jadi, ada juga ikatan yang tidak bermuatan dan memanfaatkan letak atau jarak antar atom. Biasanya kurang lebih 4-6 Armstrong. Ikatan ini terjadi karena sifat kepolarisasian molekul atau atom atau pengaruh muatan atom tetangganya. Jadi ikatan ini terbentuk karena adanya jarak yang ada atau adanya kedekatan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya, atau juga
Ikatan van der Waals ini dipengaruhi oleh muatan atom tetangganya. Jadi bukan atomnya dia yang akan berinteraksi dengan atom target atau atom reseptor, tetapi muatan atom tetangganya yang menimbulkan atau mempengaruhi sehingga atom tersebut berinteraksi atau berikatan dengan reseptor target. Ikatan van der Waals terlibat pada interaksi cincin benzen dengan daerah bidang datar reseptor pada interaksi rantai hidrokarbon dengan makromolekul protein atau reseptor. Contoh yang melibatkan ikatan van der Waals adalah cincin benzen yang mengandung 6 atom C mempunyai kekuatan ikatan yang hampir sama dengan kekuatan ikatan hidrogen. Nah, karena ini akibat daripada ikatan tetangganya atau muatan tetangganya, kemudian turunan isatin beta-tiosinokarbazon, obat antivirus yang aktivitasnya ternyata berhubungan dengan jari-jari atau radius van der Waals dari substituen pada posisi 5 dan 6 pada struktur obat tersebut. Selanjutnya adalah ikatan hidrofob. Nah, mendengar kata atau istilah ikatan hidrofob, maka dapat didefinisikan ikatan hidrofob merupakan salah satu kekuatan penting. Ya, mendengar istilahnya ikatan hidrofob berarti ikatan yang terkait dengan fobisitas terhadap air atau yang berlaku pada senyawa-senyawa non-polar. Jadi merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah non-polar molekul obat dengan daerah non-polar reseptor biologis. Jadi ada ikatan antara daerah non-polar obat dengan non-polar reseptor target. Nah, daerah non-polar molekul obat yang tidak larut dalam air dan molekul-molekul air di sekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen membentuk struktur kuasi kristalin iceberg. Jadi sebagaimana kita lihat, misalnya kita meneteskan minyak di dalam lingkungan air, kemudian kita teteskan juga minyak di lingkungan beberapa tetesan minyak pada lingkungan air, maka tetesan-tetesan minyak tersebut akan saling merangkul atau akan saling bersatu satu sama lain. Itulah yang disebut dengan itu adalah gambaran ya ikatan hidrofob. Ketika ada bagian nonpolar pada molekul obat dan kemudian ada juga bagian nonpolar pada bagian reseptor yang dikelilingi, yang dimaksud di sini dikelilingi adalah dia berada pada sistem di dalam tubuh kita yang ada komponen airnya, dan kemudian bagian-bagian nonpolar tersebut akan saling berikatan atau berinteraksi. Jika interaksi tersebut antara bagian nonpolar molekul obat dan bagian nonpolar molekul reseptor, maka interaksi tersebut dikenal dengan interaksi hidrofobik. Bila dua daerah nonpolar seperti gugus hidrokarbon, molekul obat, dan daerah nonpolar reseptor bersama-sama berada dalam suatu lingkungan air, nah ini bayangkan ada dua molekul yang sama-sama bersifat nonpolar atau bersifat hidrofobik berada dalam lingkungan yang bersifat hidrofilik atau polar, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah molekul air yang kontak dengan daerah-daerah nonpolar tersebut menjadi berkurang. Akibatnya struktur kuasi kristalin akan pecah dan menghasilkan peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur nonpolar. Selanjutnya adalah transfer muatan. Jadi ada juga ikatan yang dalam bentuk transfer muatan. Kompleks yang terbentuk antara dua molekul melalui ikatan hidrogen merupakan kasus khusus dari fenomena umum kompleks donor reseptor yang distabilkan melalui daya tarik-menarik elektrostatik antara molekul donor elektron dan molekul aseptor elektron. Contoh, kompleks transfer muatan N-metilpiridinum iodida. Ya, itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini, bahwa ada beberapa ikatan-ikatan yang digunakan atau yang berlaku pada interaksi obat dengan reseptor. Ya, kita sudah lihat tadi, yang pertama ada yang disebut dengan ikatan kovalen, kemudian ada ikatan ion, kemudian ada ikatan hidrogen, kemudian ada ikatan hidrofob, kemudian ada ikatan van der Waals, dan kemudian ada ikatan transfer muatan dan ikatan dipol. Nah, semua jenis ikatan ini digunakan atau berlaku
pada interaksi obat dengan reseptor, tergantung daripada jenis obat tersebut dan tergantung juga daripada target reseptor yang ditargetkan. Oleh karena itu, jenis-jenis ikatan ini penting untuk kita pahami dalam hal mendesain suatu obat, karena desain obat tentunya sudah mempertimbangkan jenis ikatan yang muncul, karena kita sudah memahami juga atau mengetahui target reseptor yang akan kita ikatkan. Jadi antara obat dengan reseptor akan kita ikatkan, otomatis kita sudah bisa memahami jenis reseptor yang ditargetkan tersebut. Apakah dominan dia memiliki muatan elektron bebas, ataukah dia dominan bersifat hidrofilik atau dia bersifat polar ataupun non polar, maka jenis-jenis ikatan kimia yang dikondisikan pada obat yang didesain itu perlu dipertimbangkan. Ya, oke, sekian dan terima kasih untuk perkuliahan kita atau materi kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.